Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 2.1 yaitu membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembuatan RPP berdiferensiasi ini mengacu kepada rubrik penilaian RPP. Rubrik penilaian ini terdiri atas tujuan pembelajaran, meliputi deskripsi dengan jelas, dengan kalimat lengkap, mengandung keterangan tentang ABCD, audience, behavior, dan kondisi. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penetapan waktu pengumpulan tugas. Lalu kemudian kita beralih kepada RPP berdiferensiasinya. Di sini tampak dengan jelas identitas sekolahnya. Tertulis ada mata pelajaran, karena saya mengajar SMP, jadi ini adalah fase D. Lalu kelas 7 semester 1, elemen sistem komputer, materi perangkat keras komputer, durasi 3 jam, dalam 1 jam 40 menit. Modul pembelajaran ini adalah luring. Saya membuat RPP kelas 7 semester ganjil karena pada saat ini kondisi sekolah sedang menuju libur. Jadi ketika melakukan aksi nyata, maka pada waktu itu akan bertepatan dengan masuknya sekolah baru atau sekolah dimulai kembali di kelas 7 dan semester 1. Di layar dapat kita lihat bahwa di sana ada tujuan pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sudah dilengkapi juga dengan pertanyaan pemantik, kemampuan prasyarat pengetahuan dasar, kegiatan pembelajaran yang utama. Selanjutnya adalah rencana asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Lalu ada tindak lanjut bagi murid yang belum mencapai kriteria tujuan pembelajaran dengan remedial, dan tindak lanjut bagi murid yang sudah mencapai kriteria tujuan pembelajaran dengan melakukan pengayaan. Selanjutnya adalah pertemuan pertama, yaitu 120 menit, ada indikator keberhasilan, asesmen, alat ukur seperti observasi dan catatan, ada sarana dan prasarana, gambar perangkat keras komputer, buku siswa, dan lembar aktivitas peserta didik. Lalu selanjutnya kita menuju ke kegiatan pembelajaran. Teman-teman bisa baca di sini pendahuluannya sebanyak dengan waktu 15 menit. Guru seperti biasa membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, lalu mengajak peserta didik berdoa. Guru mengajak kehadiran peserta didik dan kebersihan kelas. Guru mengkondisikan peserta didik untuk mempersiapkan mengikuti pembelajaran. Guru memberi motivasi kepada peserta didik dan menyampaikan definisi komputer, sistem komputasi, perangkat keras. Peserta didik menjawab dengan prediksi masing-masing. Nah, teman-teman bisa baca bahwa di sini pun dilengkapi dengan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Dan selanjutnya adalah kegiatan inti dengan durasi 90 menit, terdiri dari orientasi masalah, pengorganisasian, pembimbingan, penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis, dan mengevaluasi. Teman-teman bisa baca di RPP ini. Dan selanjutnya adalah penutup dengan durasi 15 menit. Di sini terdiri atas resume di mana peserta didik dan guru menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Lalu ada kuis atau asesmen sumatif, yaitu peserta didik mengerjakan soal pilihan ganda. Lalu ada feedback atau refleksi, peserta didik menuliskan refleksinya dan umpan balik dari pengalaman pembelajaran hari ini. Guru memberikan umpan balik dari pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Selain informasi, guru menyampaikan pesan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, sekaligus memberi tugas untuk mengerjakan soal uji kompetensi 1, serta mengingatkan siswa bahwa pertemuan berikutnya membahas masalah perangkat lunak komputer dan menutup pelajaran dengan salam.
Selanjutnya adalah asesmen, terdiri dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, ada performa, presentasi, dan tes tertulis, instrumen dan soal terlampir. Selanjutnya ada tindak lanjut, pengayaan dan remedi. Pengayaan dilakukan dengan metode tutor teman sebaya atau menghafalkan perangkat keras yang berada di dalam CPU beserta fungsi dan jenisnya. Lalu remedi dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada peserta didik untuk topik ini. Guru dapat juga memberikan trik-trik khusus untuk memudahkan pemahaman materi. Sekarang kita dapat melihat ada lembar refleksi siswa. Aspeknya yaitu metode pembelajaran, tingkat pemahaman materi beserta sikap. Ada pula lembar refleksi guru yaitu metode dan alokasi waktu. Dan tertulis pula nama kepala sekolah dan nama guru mata pelajaran. Selanjutnya adalah lembar asesmen atau penilaian diagnostik. Contohnya adalah pasangkan gambar di bawah ini dengan nama yang cocok. Contohnya adalah nomor 1 yaitu 1 berpasangan dengan D monitor, nomor 2 berpasangan dengan keyboard C, nomor 3 CPU berpasangan dengan A, dan mouse berpasangan nomor 4. Selanjutnya ada tindak lanjut asesmen diagnostik. Tingkat klasifikasi pemahaman. Yang pertama, paham utuh kategori 1, paham sebagian kategori 2, belum paham kategori 3. Berikut adalah hasil pengerjaan peserta didik dan rencana tindak lanjut. Jenis soalnya ada monitor, keyboard, CPU, mouse, dan hasil akhir dan kategori murid beserta tindak lanjut. Keterangannya adalah kategori termasuk ke dalam paham utuh, kategori 2 termasuk ke dalam paham sebagian, dan kategori 3 belum paham atau tidak paham. Tindak lanjut untuk kategori 1 adalah guru membuat kelompok belajar murid kategori 1 dan kategori 2. Tindak lanjut untuk kategori 2, guru membuat kelompok belajar murid kategori 1 dan kategori 2, guru memberikan pelajaran tambahan. Untuk kategori 3, tindak lanjutnya adalah guru membuat kelompok belajar khusus yang hanya berisi murid kategori 3. Dan berikut adalah lembar observasi perangkat keras komputer. Berikut adalah rubrik penilaian proses. Ada juga kisi-kisi soal asesmen sumatif, yaitu dimensi terdiri dari sistem komputer, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, indikator soal, jenis soal, nomor soal, dan tingkat kesusahannya. Nah, berikut adalah soal asesmen sumatif dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 5 nomor. Lalu kemudian ada nomor soal dan total skornya. Berikut keterangannya, keterangan ketika menjawab soalnya. Kemudian ada lembar aktivitas peserta didik, yaitu aktivitas 1, ayo bermain mengenal perangkat keras komputer. Ada nama kelompok dan anggota kelompok. Materi pokoknya, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan aktivitasnya. Lalu apa saja yang dibutuhkan? Langkah-langkah aktivitas, dan selanjutnya adalah untuk kelompok kategori 1 diberi tugas melengkapi tabel dengan gambar yang sudah tersedia dengan mengisi nama perangkatnya, input device, proses device, apakah output device atau storage device. Selanjutnya, menjelaskan masing-masing fungsi dari alat-alat yang terdapat pada gambar. Untuk kelompok kategori 2 dan kategori 3 diberikan tugas yang sama seperti kelompok dengan kategori 1. Hanya saja gambarnya yang berbeda. Sama-sama diberi tugas untuk menjelaskan masing-masing dari fungsi alat yang terdapat pada gambar. Di bagian akhir RPP berdiferensiasi ini dilengkapi dengan materi ajar, perangkat masukan, dan keyboard, bahkan ciri-ciri keyboard, ada perangkat pemproses yaitu Central Processing Unit, dan Random Access Memory, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan sekunder, dan selanjutnya teknologi penyimpanan awan, dan perangkat lainnya yang dipelajari dalam sistem komputer. Demikian pemaparan saya tentang RPP berdiferensiasi mata pelajaran informatika kelas 7 semester 1 moda
luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.